Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video saya kali ini teman-teman ingin membahas tentang perasaan-perasaan tidak nyaman yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sedang menonton ya, bisa teman-teman saksikan videonya dengan tenang, dengan nyaman ya, sambil rebahan kayak sambil makan kayak ya, teman-teman ya. Jadi relax aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya saya terangkan lagi di sini teman-teman bahwa saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi saya paham betul apa yang teman-teman rasakan, yang teman-teman alami ya teman-teman ya. Saya juga paham. Nah, makanya saya membuat video-video seperti ini ya teman-teman ya. Selain saya ingin mengeser seputaran pengalaman saya dulu, saya juga ingin memotivasi teman-teman di sini yang saat ini masih berjuang ya, untuk berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, baru menemukan video atau channel saya, teman-teman bisa bantu subscribe-nya ya. Gimana subscribe-nya? Sini apa di sini ya teman-teman ya? Ya, terserah ya, apa di atas apa di mana-mana ya teman-teman ya. Ya, bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, supaya channel saya ini bisa berkembang ya teman-teman ya. Kalau channel saya ini bisa berkembang ya tentu saja banyak sekali orang-orang yang insya Allah terbantu ya teman-teman ya, karena di luar sana itu banyak banget teman-teman yang masih berjuang, masih selalu merasakan takut, gelisah, terus bingung cara sembuhnya gimana, cara jalan keluarnya gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Untuk tema kali ini adalah membahas tentang perasaan-perasaan yang dirasakan, perasaan-perasaan tidak nyaman ya yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Kenapa saya bisa memberikan video seperti ini tentang perasaan tidak nyaman? Karena saya juga dulu merasakan ya teman-teman ya. Jadi saya juga dulu merasakan rasa tidak nyamannya di perasaan saya setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap menitnya itu selalu merasakan rasa tidak nyaman, entah itu di perasaan, entah itu di pikiran ya. Jadi selalu menghantui ya teman-teman ya. Tentu saja kita itu merasa jadi takut, jadi gelisah, dan kita itu merasa jadi was-was ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita itu perasaan-perasaan tidak nyaman itu selalu hadir ya teman-teman ya, entah itu di perasaan, entah itu di pikiran, entah itu di badan ya teman-teman ya. Kita itu selalu berpikir was-was ke sana. Nah, tapi teman-teman di sini jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, di luar sana mungkin banyak yang bertanya-tanya teman-teman, apakah cuman saya aja yang mungkin teman-teman ada yang ngomong sama diri sendiri ya, apakah cuman saya aja yang punya perasaan tidak nyaman ya teman-teman ya, dari perasaannya, dari pemikirannya? Tidak ya teman-teman ya. Jadi di sini saya terangkan banyak sekali yang merasakan seperti teman-teman ya. Saya juga pun merasakan, makanya saya ingin berbagi video-video seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk perasaan-perasaan tidak nyaman yang ada di perasaan, yang ada di pikiran, yang ada di badan, saya juga merasakannya teman-teman ya. Nah, perasaan-perasaan seperti apa yang saya alami waktu itu ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah perasaan tentang takut akan kematian. Nah, jadi sudah umum sekali ya teman-teman ya. Untuk kalian, untuk kita nih, untuk orang-orang yang pernah terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu selalu merasakan yang namanya perasaan tidak nyaman, takut akan kematian ya teman-teman ya. Karena kita itu eh, belum mau mati dulu ya teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu, ketika kita merasakan badan kita itu nggak nyaman, kita merasakan keleyengan, kita merasakan sempoyongan, dada berat, atau mungkin perut kembung, begah, pokoknya rasa tidak nyaman di tubuh, kita tuh langsung timbul perasaan tidak nyaman, takut akan ke arah-arah kematian. Nah, jadi
Saya juga dulu merasakan ya teman-teman ya, takut, resah ya, gelisah, perasaan tidak nyaman akan takut kematian itu ya teman-teman ya. Terus kemudian perasaan takut kalau saya itu terkena penyakit berat, terkena gangguan-gangguan yang lainnya ya teman-teman ya, yang bakalan merugikan diri saya ya. Saya juga dulu merasakan ketakutan-ketakutan itu, seperti takut gila, takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit tumor, takut kanker otak, segala macam ya, banyak ya teman-teman ya. Itu keresahan-keresahan di perasaan saya ya teman-teman ya. Nah, bahkan dulu ya teman-teman ya, ketika saya rasa tidak nyamannya itu bersarang, itu selama berhari-hari, entah itu di perasaannya, entah itu di pikirannya, itu selalu berhari-hari, berjam-jam ya, bermenit-menit, itu selalu dihantui dengan rasa takut. Gimana nanti kalau misalkan aku terkena penyakit berat, gimana nanti kalau misalkan kayak gini-gini terus, perasaan badanku nggak nyaman, perasaanku nggak enak, nanti terus timbul ke arah-arah yang kematian. Terus kemudian bagaimana nanti pekerjaanku ke depannya, gimana aku jadi orang yang sangat lemah. Sekarang ini aku jadi orang yang sangat lemah, tidak bisa beraktivitas, jalan sebentar aja udah keliengan. Terus melakukan aktivitas sedikit, megang sapu sedikit aja udah sempoyongan, leher berat, kepala berat, pikiran kacau, dan kita itu langsung perasaannya itu ke arah-arah ke kematian lagi. Nah, jadi yang saya alami dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman di sini kita itu harus sadar dulu ya teman-teman ya. Teman-teman itu harus pahami dulu bahwa kita ini sekarang sedang terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD. Nah, jadi rasa tidak nyamannya di tubuh kita itu berawal dari rasa tidak nyaman karena gangguan asam lambung yang disertai dengan GERD. Nah, tetapi kita juga ditambah dengan perasaan yang selalu tidak nyaman itu, punya pikiran yang selalu kemana-mana itu karena kita mempunyai kena anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah, jadi itu kita itu berpikirnya itu selalu berlebihan ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, makanya disebutlah terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman di sini jangan khawatir apakah bisa membaik perasaan-perasaan itu, apakah bisa hilang, apakah perasaan-perasaan yang kalian alami itu nggak bakalan terjadi, nggak bakalan terjadi ya teman-teman ya. Selama kalian sudah didiagnosa sama dokter ya teman-teman ya, kalian sudah periksakan diri ke dokter, terus teman-teman itu sudah diperiksa sama dokter, teman-teman itu terkena gangguan asam lambung, atau mungkin bahasa lainnya dispepsia, dispepsia fungsional kayak dispepsia organik kayak, disertai GERD, sertai kecemasan berlebih. Nah, kalau kalian sudah disertai sudah didiagnosa sama dokter seperti itu, ya sudah fix ya teman-teman ya, rasa tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, pikiran tidak nyaman yang ada di pikiran teman-teman itu semuanya pasti bakal bisa berlalu ya teman-teman ya. Kalau misalkan sih gangguannya itu sudah membaik, semua pun akan membaik ya teman-teman ya, karena pengalaman saya juga seperti itu. Saya juga dulu merasakan setiap hari rasa tidak nyamannya, rasa ketakutannya, gelisahnya. Saya sempat sampai berpikir, apakah nanti itu bakal selamanya saya bakal seperti ini. Setelah saya kesini kesininya, dan akhirnya badannya nyaman, pikirannya pun jadi nyaman ya teman-teman ya, eh, dan sangat nyaman ya teman-teman ya. Dan saya berpikir bahwa oh iya, ternyata ketika saya dulu berpikir tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, itu saya hanya buang-buang waktu. Seharusnya saya dari dulu tuh nggak usah lah punya pikiran-pikiran tidak nyaman seperti itu ya teman-teman ya. Memang perasaan-perasaan tidak nyaman itu muncul, tetapi selalu kita ikutin aja, jadinya dia selalu bersarang aja. Coba dari dulu saya itu tidak, apa namanya, tidak saya ikutin perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Ketika ada perasaan nyaman hadir, saya bodo amat. Ketika ada pikiran yang nggak membawa pikiran negatif hadir, saya coba bodo amat. Mungkin saya sudah sembuh dari dulu-dulu pertama kali saya terkena ya teman-teman ya, karena saya mengalami gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu kurang lebih 5 tahun ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat menyiksa. Nah, jadi kalian tahu sendiri kan rasanya ya teman-teman ya.
terkena gangguan asam lambung ini rasanya gimana, perasaannya setiap hari ya teman-teman ya. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu rasanya tuh nggak nyaman banget. Bahkan ketika kita lagi tidur pun sering terbangun ya teman-teman ya, terbangun karena kita itu merasa tidak nyaman ya teman-teman ya. Nah di situ harus kita kenali bahwa kita itu mentalnya sedang ngedrop banget ya teman-teman ya. Mental kita itu sedang drop, sedang di bawah banget. Karena apa ya? Karena kita itu merasakan terkena gangguan asam lambung, GERD, dan disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Tapi kenapa kok mental kita bisa drop ya teman-teman ya? Karena kita itu punya rasa trauma yang sangat besar banget ya teman-teman ya. Coba teman-teman ingat-ingat waktu teman-teman itu pertama kali terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu pasti sangat menakutkan ya pasti ya teman-teman ya. Ketika awal-awal terkena, ketika kalian itu awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, itu pasti kalian tuh merasakan yang namanya sensasi yang seumur hidup kalian sebelumnya kalian itu belum pernah merasakan. Nah jadi itulah teman-teman yang membuat teman-teman itu merasakan trauma yang sangat besar, sehingga selalu alam bawah sadar teman-teman itu selalu merekam, selalu mengingat-ingat kejadian itu, dan akhirnya mental kalian itu menjadi lemah. Dan mental lemah kalian itu akan berdampak ke fisik kalian ya teman-teman ya. Seperti ya semuanya serba sensitif ya teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ke ujung sampai ke kepala, itu semuanya kalian itu sensitif semua badannya ya teman-teman ya. Dari perasaannya sensitif, dari pikirannya sensitif, jadi dari fisik-fisiknya ya, dari organ-organ dalamnya semuanya jadi sensitif ya teman-teman ya. Untuk jantungnya gampang berdebar-debar, terus kemudian gampang sesak nafas, terus kemudian gampang kembung, asam lambungnya gampang kambuh, gampang memuncak ya, gampang naik asam lambungnya. Terus kemudian GERD-nya juga sering kambuh-kambuhan ya, karena mental kita itu masih ngedrop banget ya teman-teman ya. Tapi nanti ketika mental kalian sudah kuat ya teman-teman ya, mental kalian itu sudah kembali normal lagi, fisik kalian pun kuat lagi, pikiran kalian pun kuat lagi ya teman-teman ya. Apakah rasa cemasnya hilang? Enggak ya teman-teman ya, rasa cemas itu masih akan tetap nempel, tapi mental kita yang kuat. Ketika mental kita kuat, walaupun ada sensasi cemas-cemas yang hadir gitu ya, waduh ini kira-kira nanti kambuh nggak nih gitu ya misalkan ya, itu kalian hanya berpikir saja, nggak menimbulkan fisik. Beda lagi kalau mental kita lagi lemah-lemahnya, seperti saya dulu ya teman-teman ya. Ketika saya itu lagi parah-parahnya, mental saya itu lagi drop-dropnya ya, karena trauma tadi ya teman-teman ya. Terus kemudian ketika saya banyak mikir saja, itu langsung eh, dadanya sesak, terus kemudian begah, kembung, jantung debar-debar kayak meloncat-loncat gitu. Terus kemudian kelayangan, kepala, leher berat seperti papan ya, lehernya dipegangin. Nah jadi saya juga dulu seperti itu merasakan ya teman-teman ya, suhu ekstrim sekali. Bahkan ya kembali lagi ke perasaan itu langsung tidak nyaman ya teman-teman ya. Nah di sini saya terangkan lagi bahwa untuk perasaan-perasaan tidak nyaman yang kalian alami itu nanti bakalan membaik dengan seiring berjalannya waktu. Asam lambung kalian sembuh, pasti perasaan-perasaan kalian yang tidak nyaman itu bakalan membaik juga ya teman-teman ya. Itu menurut pengalaman saya yang saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Lalu saya mengobatinya dengan apa? Saya mengobatinya tidak dengan obat. Kalau untuk pertama-pertama saya itu terkena gangguan asam lambung ketika lagi parah-parahnya, memang saya menggunakan obat ya teman-teman ya. Ya namanya kita harus periksa ke dokter ya teman-teman ya, sebenarnya kita ini terkena penyakit apa gitu ya teman-teman ya. Dan setelah didiagnosa sama dokter itu saya terkena gangguan asam lambung, dispepsia organik, dispepsia fungsional, dan akhirnya saya tahu cara metode penanganannya, dan akhirnya saya terapkan metode penanganannya ya teman-teman ya, yang sudah umum aja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah tahu cara penanganannya ya teman-teman ya, metodenya yaitu dengan menjaga pola 3P-nya dengan disiplin. Apa itu pola 3P-nya dengan disiplin teman-teman?
Pasti teman-teman di sini sudah tahu semua, yaitu pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, pokoknya dijaga aja pola 3P-nya ya teman-teman ya. Pasti teman-teman seiring berjalannya waktu nanti akan membaik dengan sendirinya ya teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu bukan gangguan yang berbahaya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus paham ke sana ya teman-teman ya. Karena di luar sana itu udah banyak loh teman-teman yang sudah membaik dan bilang kalau misalkan gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu tidak berbahaya. Jadi teman-teman itu nggak usah berpikir kemana-mana. Kalau teman-teman sudah didiagnosa sama dokter itu terkena gangguan asam lambung, ya sudah. Pokoknya ketika kalian mempunyai sensasi apapun, ketika kalian sudah periksa, ya sudah, jangan kebanyakan searching-searching ya teman-teman ya. Karena searching-searching di Google, searching-searching di mana-mana itu ya, itu malah akan memperparah keadaan kalian ya teman-teman ya. Kalian itu akan menjadi semakin was-was, perasaannya semakin nggak nyaman lagi, terus sembuhnya kapan ya teman-temannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu juga butuh pemahaman ya teman-temannya. Jadi buat teman-teman di sini saya ingatkan lagi, penuhi gizinya, banyak minum air putihnya, terus kemudian tidur yang cukup ya, terus lakukan pola 3P-nya dengan disiplin pokoknya ya teman-teman ya. Untuk pola 3P-nya ya teman-teman ya, untuk kita mengatur melakukan metode pola 3P-nya dengan disiplin saja masih lama ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan nggak melakukan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus semangat untuk membaik. Masa teman-teman tiap hari mau merasa-rasakan seperti itu terus, nanti sudah nggak semangat ya teman-teman ya. Nggak semangatnya gini, ketika teman-teman merasakan sensasi nggak nyaman, teman-teman lakukan metodenya. Tapi ketika sensasinya hilang, teman-teman udah sampai cukup di situ aja, nggak melakukan metodenya lagi terus sampai sembuh gitu. Dan akhirnya apa? Nanti kambuh lagi, nanti melakukan metode lagi, nanti udah sensasinya udah hilang, teman-teman nggak melakukan metodenya lagi, dan akhirnya ya kapan membaiknya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus semangat. Jadi bentuk semangatnya itu adalah melakukan pola 3P-nya, melakukan metode-metodenya itu dengan disiplin ya teman-teman ya. Banyak di luar sana teman-teman orang-orang yang lain itu sudah membaik, udah jadi mentor ya teman-teman ya. Masa teman-teman di sini mau di situ-situ aja, merasakan rasa tidak nyaman aja tiap hari. Saya aja udah bosen ya teman-teman ya. Masa teman-teman nggak bosen-bosen ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk perasaan-perasaan tidak nyaman yang ada di perasaan, yang ada di pikiran, yang ada di tubuh, saya juga dulu merasakan ya teman-teman ya. Dari perasaan selalu gelisah, ada perasaan tidak nyaman di sensasinya di dada, di perasaannya, jadi gampang jadi merenung ya, jadi apa namanya, jadi tukang ngelamun. Terus kemudian sampai kapan ini seperti ini terus, apakah bakalan bisa membaik, apakah nanti kehidupan saya selanjutnya ini akan bagaimana. Nah, jadi kita itu dilanda kebingungan-kebingungan ya teman-teman ya, dan hati dan pikiran itu selalu perang ya teman-teman ya. Nah, tapi yang patokannya teman-teman di sini harus yakin bahwa itu hanya perasaan-perasaan saja ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu, semangat kalian itu pasti akan timbul lagi, semangat kalian itu akan muncul lagi. Yang penting itu setiap harinya itu harus yang dijaga itu, jangan lupakan makannya, jangan lupakan minumnya, olahraganya, aktivitasnya ya teman-teman ya. Itu yang selalu saya lakukan terus setiap hari ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sembuh dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu harus banyak pemahaman ya teman-teman ya. Bukan banyak sih, yang penting tahu pemahaman, terus kemudian mau melakukannya dengan tekad yang kuat ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, saya yakin di sini teman-teman pasti bisa sembuh ya teman-teman ya, bisa membaik dan bakalan bisa normal dan bakalan bisa merasakan rasa nyaman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, untuk perasaan tidak nyaman di video ini cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton, baru menemukan video ini, bisa bantu subscribe-nya. Dan untuk teman-teman juga
yang sedang diberikan sakit semoga disembuhkan cepat dan diberikan pemahaman ya teman-teman ya untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Dan doakan saya juga selalu sehat ya teman-teman ya, selalu kuat, selalu sehat, terus kemudian bisa selalu menemani teman-teman, bisa selalu memotivasi teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi sekian video yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.